Dulu madrasah itu tidak diperhitungkan. Iya. Bahkan orang malu menyebut di mana anaknya sekolah. Daripada tidak sekolah, ya saya masukkan di madrasah. Sekarang ini orang tua sangat bangga, di mana saya masukkan di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya tidak asing lagi di kalangan madrasah di Kalimantan Timur. Beliau merupakan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur. Mari kita sapa sama-sama beliau. Assalamualaikum Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah sekian lama tidak berkunjung ke MTS Negeri 1 Pasir ini Pak, bagaimana menurut Bapak perkembangan yang terjadi ini Pak? Alhamdulillah, kalau saya lihat setelah saya berkunjung pada waktu yang lalu dan kini berkunjung lagi pada saat ini, selalu ada sesuatu yang disuguhkan yang baru. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk mengamalkan apa yang saya sebut, jangan undang saya kalau tidak ada yang terbaru. Dan ternyata MTS 1 sangat respon terhadap ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada beberapa kejutan, misalkan ada ruang karantina yang representatif menurut saya, dan juga ada panggung pentas, panggung kreasi pentas untuk kreasi siswa-siswa yang punya bakat dan minat, baik di bidang seni maupun budaya ataupun bidang yang lainnya. Saya mengapresiasi di sisi fasilitas, juga sisi prestasi. Alhamdulillah MTS 1 mengirim perwakilannya di KSM, satu orang untuk tingkat nasional. Ini saya menunjukkan bahwa bukan hanya sisi non akademik saja yang bisa dibanggakan, ternyata akademiknya juga pun menjadi sesuatu yang bisa diperhitungkan di MTS 1 Kabupaten Pasir ini. Selamat saya ucapkan. Alhamdulillah. Mungkin sedikit informasi juga Pak, tanggal 4 nanti ini insya Allah ada siswa juga yang dikirim untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Arab Pak, di Jakarta, tingkat nasional juga. Alhamdulillah. Saya doakan mudahan bisa memperoleh hasil yang terbaik, diberi motivasi, support, dan tentu saja doa dan dukungan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena anak-anak kita ini membawa nama Kalimantan Timur, bukan lagi Kabupaten Pasir atau MTS 1. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang perkembangan madrasah tadi itu Pak, kira-kira menurut Bapak yang kurang lebih sudah 25 tahun 8 bulan di Kementerian Agama, bagaimana Bapak melihat perkembangan madrasah khususnya yang ada di Kalimantan Timur ini Pak? Saya masuk di Kementerian Agama tahun 1997, tepatnya Maret tahun 1997. Itu kalau dihitung seperti 25 tahun itu. Wah, sekarang jauh sekali berbeda. Dulu madrasah itu tidak diperhitungkan. Bahkan orang malu menyebut di mana anaknya sekolah. Daripada tidak sekolah, ya saya masukkan di madrasah. Sekarang ini orang tua sangat bangga, di mana saya masukkan di madrasah. Nah, jadi bahkan madrasah banyak yang menolak untuk masuk ke madrasah karena terbatasnya ruangan dan juga kota yang ada, dan juga guru yang ada, sehingga madrasah sekarang diperebutkan menjadi tujuan, dan bukan hanya di kalangan ekonomi menengah ke bawah, bahkan ini sudah merambah pada masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jadi sudah ada mungkin ada dua, itu apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan agama bagi generasi-generasi selanjutnya, ataukah memang kualitas madrasah sudah dapat berbicara di lembaga-lembaga pendidikan yang selevelnya. Jadi ada dua kemungkinan. Menurut saya kedua-duanya sudah berjalan seiring. Lembaganya meningkat kualitasnya, hal ini bisa banyaknya dikirim siswa-siswa yang ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba baik tingkat nasional maupun tingkat regional, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa penting sekali membekali generasi muda dengan bekal-bekal agama. Maka untuk membekali agama,
yang tidak hanya pendidikan formal yang diajarkan, tetapi juga masalah etika keagamaan, maka madrasah lah tempatnya yang tepat menurut saya. Sesuai dengan asal usulnya Ya, gitu Pak ya. Madrasah dari kata bahasa Arab, darasa yadrusu, darsan wa madrasatan. Ya, benar. Artinya memang madrasah ini memiliki keunggulan di bidang ilmu agama. Nah, tapi kemudian Pak, kalau kita berbicara madrasah dulu dan sekarang, kemudian bagaimana dengan madrasah nantinya Pak? Saya rasa madrasah itu akan menampakkan jati dirinya nanti ya. Dia akan model tersendiri. Madrasah itu adalah sekolah umum, tetapi berciri khaskan agama. Ya, jadi pembelajaran umum, bahkan pembelajaran agama pun yang bersifat umum, tidak seperti di pondok pesantren. Tetapi etika keagamaan tetap dijunjung tinggi di sana. Itulah plusnya madrasah. Jadi ketika berbicara anak madrasah, kalau ditambah dengan, makanya materi pembelajarannya pun akan lebih besar daripada sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi yang selanjutnya yang saya tanya beberapa orang tua siswa yang memasukkan anak madrasah, yang jelas keunggulan etika keagamaan. Etika keagamaan. Ya, itu yang katanya anak madrasah itu lebih mudah untuk dididik. Nah, itu mungkin ini salah satu. Maka kita peliharalah kepercayaan masyarakat tentang keunggulan madrasah ini. Artinya memang perkembangan madrasah ini tidak lepas dari tangan dingin seorang kepala madrasah tentunya gitu Pak. Kepala madrasah dan juga guru-guru di sekitar. Nah, kemudian Pak, bagaimana kemudian untuk lebih mengembangkan lagi profesionalitas guru di madrasah ini Pak? Agar nantinya bukan hanya ada transfer ilmu, tapi mungkin ada transfer yang lain juga yang didapatkan oleh siswa-siswi itu Pak. Kalau bisa transfer uang juga kan, kesejahteraannya. Nah, begini ya, kalau madrasah dalam rangka pengembangan keprofesiannya, maka saya harap guru-guru itu bisa memanfaatkan baik sisi kemampuan secara personal guru-guru maupun dari sisi kelembagaan, seperti misalnya ada forum-forum seperti KSM, KKG, NGMP, ini dimaksimalkan untuk merangkap peningkatan kualitas guru di madrasah. Yang selanjutnya juga kediklatan, kita ada badan diklat keagamaan, ada pusdiklat. Ini juga bisa, kalau ada peluang-peluang untuk mengikuti diklat dalam rangka pengembangan keprofesian, itu juga bisa diikuti. Yang selanjutnya juga organisasi keormasan, ini juga bisa kita manfaatkan. Maka dengan organisasi itu kita bisa menyalurkan aspirasi dan juga bisa menolong kita untuk dalam rangka melakukan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama di organisasi itu. Sekarang sudah terbentuk Persatuan Guru Madrasah di Kabupaten Pasir. Tadi saya harapkan minggu depan sudah ada SK dan strukturnya. Nah, saya harapkan dengan ada forum dan lembaga itu, guru-guru madrasah bisa menyalurkan aspirasinya, bisa meningkatkan kualitasnya melalui forum-forum itu. Forum itulah yang nanti bekerja sama menampung aspirasi guru-gurunya, bagaimana meningkatkan kualifikasi dan kualitas gurunya dalam rangka menjadikan guru yang lebih profesional, berprestasi, mandiri, dan berwawasan global. Berprestasi, mandiri, dan berwawasan global. Alhamdulillah, artinya guru sekarang sudah memiliki satu wadah gitu Pak ya, untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian lagi Pak, di Kementerian Agama ini kita sering mendengar juga tentang moderasi beragama gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya penerapan moderasi beragama di era sekarang ini Pak? Moderasi beragama itu adalah cara pandang bagaimana kita melaksanakan agama itu secara moderat. Bukan agamanya yang kita moderatkan, tapi cara beragama kita yang moderat. Cara beragama kita yang moderat. Tidak terlalu ke kiri-kirian dan juga tidak terlalu ke kanan-kananan. Kalau ke kiri itu terlalu mengutamakan logika. Nah, itu terlalu liberal dan lain sebagainya, bahkan mungkin mengarah ke komunis gitu kan. Nah,
tapi kalau ke kanannya terlalu tekstual juga tidak bisa. Ya, artinya tidak bisa terikat dengan konteks, tapi kita lebih mementingkan kepada konteks. Nah, orang yang moderasi beragama itu dia melihat ke agama itu konteksnya, yang tentu disesuaikan dengan kondisi dan di mana dia berada dan lingkungan apa yang dia pergauli. Nah, yang selanjutnya moderasi beragama itu minimal ada 4 faktor yang kalau kita istilah bahwa seorang itu moderasinya bagus lah. Yang pertama dia anti kekerasan. Ya, jadi kalau orang yang moderasi beragamnya bagus, dia sangat tidak mentolerir anti kekerasan, baik terhadap lingkungannya, kawan bergaulnya maupun ke lembaga-lembaga yang membinanya. Yang selanjutnya dia mampu menerima tradisi, atau beradaptasi dengan tradisi, tentunya tradisi yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan etika keagamaan. Kalau tradisi yang tidak bersesuaian, ya tidak bisa berlandaskan agama. Jadi tidak mudah untuk menyalahkan. Yang selanjutnya dia menjunjung tinggi komitmen keberagaman, ke kenegaraan, ya. Jadi NKRI itulah. Itu ya. Jadi berada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak juga ke kanan. Artinya sama seperti di dalam sebuah forum diskusi, ada seorang moderator yang berada di tengah, yang tidak berpihak ke kiri ataupun tidak ke kanan. Tapi bukan berarti menghilangkan jati dirinya, bukan. Iya. Kalau di antara teman-teman dia tidak punya identitas juga tidak. Tetap punya identitas tapi tidak mengganggu orang lain. Betul. Artinya tidak mengusik orang lain. Itu. Bahkan menurut saya standarisasi keberagaman itu bisa dilihat dari mampu dan tidak mampunya dia bersikap moderat. Saya harapkan guru-guru madrasah menjadi pelopor moderasi beragama. Jadi menjadi contoh dan pilar ya dalam hal penerapan moderasi beragama. Artinya bukan hanya menjadi hal yang selalu dibahas di forum seminar, tapi moderasi beragama ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Kemudian Pak, mungkin terakhir yang ingin kami tanyakan, kebetulan Bapak juga masih ada agenda lain di tempat lain, mungkin Bapak bisa sedikit ada pesan atau masukan untuk MTS Negeri 1 Pasir untuk bisa lebih berkembang lagi, Pak, seperti itu. Menurut saya MTS 1 Pasir sudah melakukan percepatan di berbagai bidang, sisi sarana, kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikannya, dan juga sisi informasi. Suguhan medianya. Ini sangat menggembirakan. Jadi sebagus apapun kita bekerja, tapi kalau tidak dipublikasikan juga orang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Penting juga sekali publikasi itu, bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang bisa dinilai oleh masyarakat bahwa kita berbuat. Berarti bukan pamer ini. Bukan pamer, tapi menunjukkan bahwa kita berbuat. Agar kepercayaan masyarakat itu menitipkan anak-anaknya menjadi lebih meningkat. Itu ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya juga saya sangat berharap jangan berhenti berinovasi. Jadi jangan berhenti berinovasi. Inovasi itulah bentuk istihad kita. Kalau misalnya kurang tepat itu tetap bernilai pahala. Nilainya 1. Kalau misalnya benar, nah itu nilainya 2. Dan itu berujung pada menjadi amal jariah bagi kita. Jadi jangan berhenti berinovasi, jangan tetap bersemangat, tetap menunjukkan prestasi-prestasi kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mukhlis atas waktu dan masukannya yang sudah diberikan di dalam forum podcast ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami di Madrasah Negeri 1 Pasir ini dapat benar-benar kami terapkan dan dapat diimplementasikan terhadap seluruh peserta didik kami. Terima kasih sekali lagi, Pak. Pemirsa Matsawan Channel, demikian tadi podcast kita dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Haji Mukhlis. Tentu ada hikmah yang dapat kita petik. Semoga kita semua dapat menerapkan apa yang beliau sampaikan untuk perkembangan madrasah khususnya di Kabupaten Pasir. Terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.